Hey, balik lagi sama aku Coach Suken. Dan balik lagi di game Haikyuu Fly High. Kali ini aku bakal bahas update chart terbaru dari server SEA dan juga server Jepang. Karena dari pusat game officialnya itu udah ngerilis si SP terbaru ya teman-teman ya. Siapa SP-nya? Yaitu SP Kenma versi 2 dan juga SP Kuro versi 2 teman-teman. Jadi datang dari tim Nekoma ya, baik itu di server SEA atau server Jepang. Sebelum itu, buat kalian yang mau gacha SP Hirugami, langsung aja digacha hari ini ya teman-teman ya, karena besok SP Hirugami itu bakal keluar dari banner. Jadi yang mau gacha langsung aja gacha sekarang guys. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe teman-teman. Bantu aku tembus ke 500 subscriber. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita masuk ke server SEA terlebih dahulu. Oke, di sini ada SP Kenma Kosume, itu akhir semester ya. Di sini dia punya trade setter dan juga receive. Bedanya sama yang versi 1, dia ini punya skill receive, sedangkan yang versi 1 itu nggak punya skill receive ya. Dan ultimate dari SP Kenma yang versi 2 ini dia itu set ya. Terus skill 2-nya itu ada receive gitu ya. Oke, dari skill satunya itu ada skill pasif bonus stat tingkatkan tim. Ketika Kenma Kosume berada di lapangan saat kontak bola para pemainmu tidak buruk, kalau pemain kontak bola berikutnya memiliki skill receive, stat dasar pemain itu meningkat sebesar 10%. Tim mendapat satu tumpuk maintain. Setiap tumpuk meningkatkan awareness dan refleks pemain di lapangan sebesar 10% sampai maksimum 60%. Ketika tim mendapat maintain, stat set dan receive Kenma Kosume meningkat sebesar 0,5% sampai maksimum 15%. Ini bagus, ada buffnya, ada bonus stat buat sendiri-sendiri teman-teman. Terus di skill keduanya dia ini ada defense taktik, cooldownnya 6 permainan lewat net. Di sini skill aktif, ada bonus stat, ada receive. Si Kenma Kosume ini itu melakukan receive dengan 160% stat receive-nya sebagai powernya teman-teman. Terus stat set para pemain kubumu meningkat sebesar 20%. Terus memulihkan 5 stamina saat melakukan set, berlangsung selama 2 permainan lewat net. Ini skill aktifnya si Kenma yaitu receive ya. Dilihat dari sini aja, dia itu bagus dibarengin sama tim yang bisa ngeset juga atau punya skill set teman-teman, atau dibarengin sama setter lainnya gitu ya. Terus lanjut skill yang ketiga itu ada tim core. Di sini pasif, ada buff tim, terus ada ubah hasil ya. Ini ada mekanik baru guys. Ketika Kenma Kosume berada di lapangan saat kontak bola para pemainmu sempurna, kalau pemain kontak bola berikutnya memiliki skill receive, stat dasar pemain itu meningkat sebesar 15%. Tim mendapat 2 tumpuk maintain. Ketika Kenma Kosume berada di lapangan, pada akhir setiap babak mengonsumsi semua tumpuk maintain. Ketika Kenma Kosume berada di lapangan, saat receive-mu buruk, 1 kali per babak mengonsumsi semua tumpuk maintain. Receive-nya diubah menjadi sempurna. Oh ya, berarti mengkonsumsi maintain-nya itu nanti receive-nya diubah jadi sempurna guys gitu. Terus ketika Kenma Kosume berada di lapangan dan babak dimulai, untuk setiap 1 tumpuk maintain yang dikonsumsi babak lalu, para pemainmu dengan skill receive mengalami peningkatan strength dan spirit sebesar 1% sampai maksimum 40% berlangsung selama 1 babak. Oke, jadi ini ada mekanik baru dan juga ada buff ya. Jadi mengonsumsi efek maintain-nya dikonsumsi semua, nanti bakal diubah dari receive yang bad jadi receive yang sempurna gitu ya. Ini lumayan bagus, apalagi tim receive ya, bener-bener receiver banget guys gitu. Selanjutnya itu ada skill yang keempat, itu ada efektif teknik. Ini ultimate-nya si Kenma, terus ada power up, terus set ya. Cooldownnya 8 permainan lewat net. Kenma Kosume melakukan 1 set dengan power yang setara dengan 240 stat set. Ketika receive para pemainmu sempurna, set ini dijamin kritikal dan tidak masuk cooldown. Ketika receive para pemainmu tidak sempurna, power untuk set ini meningkat sebesar 200% stat set. Tim mendapat 2 tumpuk maintenance.
Oke, ini menurutku ya, kalau baca doang dia ini bagus banget. Setter receive terbagus ya menurutku ya. Dibanding sama versi 1 aku lebih suka yang versi 2 ini kalau ada mekanik, karena ada mekanik-mekaniknya teman-teman gitu ya. Kalau yang versi 1 kan dia harus reso dulu baru bisa mekanik ya di reso 4-nya gitu. Terus kita baca resonance-nya dari Kenma versi 2. Di sini Kenma Kosume itu berada di lapangan pada awal setiap babak. Kalau skormu unggul, tim mendapat 5 tumpuk maintain. Oke. Kalau kamu tidak unggul skor, tim mendapat 3 tumpuk maintain. Dan stat receive para pemainmu meningkat sebesar 20% untuk setiap 1 tumpuk maintain yang didapat tim. Spirit para pemainmu meningkat sebesar 2% sampai maksimum 40%. Oke, selanjutnya itu ada reso 4-nya. Ketika Kenma Kosume berada di lapangan, ketika set para pemainmu sempurna, para pemainmu dengan skill receive mendapat peningkatan stats power attack dan quick attack ya, power attack atau quick attack sebesar 40% selama 2 permainan lewat net. Ketika Kenma Kosume melakukan receive, power untuk receive para pemain baris belakangmu meningkat sebesar 200% start set mereka berlangsung sampai receive berikutnya. Ini bagus ya banget guys menurutku ya. Dia ini bagus dibarengin sama yang bisa nge-receive dan punya trade receive, apalagi dia punya skill set gitu ya. Kayak mungkin Korai dia bisa dapat buffnya, terus ada mungkin nanti ya si Tanaka SP, terus Taketora SP gitu ya, itu bagus guys. Pokoknya yang punya skill receive ya, skill trade receive guys gitu, itu bagus karena lebih maksimal untuk dapat buff dari si Kenma ini gitu. Oke, seperti itu guys untuk Kenma Kosume. Untuk lanjutnya mungkin nanti pas udah rilis aja, nanti aku bakal bahas lagi dari build dan juga pokoknya nge-build ya nantinya gitu. Oke, di sini ada Tetsuro Kuro versi 2. Dia ini juga udah rilis dari pusatnya versi Jepang ya gitu. Ini ada trade-nya, dia itu ada 3, quick, block sama receive ya. Dilihat dari trade-nya aja ini udah bagus sama SP Kenma versi 2 guys. Oke, untuk skill yang pertama dia itu ada yang namanya reliable captain ya. Reliable captain ini di awal setiap ronde untuk setiap 1 pemain Nekoma di pihakmu, Tetsuro Kuro memperoleh 1 tumpukan buff connect ya, di mana setiap tumpukan meningkatkan kekuatan sentuhan sebesar 10% dari statistik yang sesuai hingga maksimal 7 tumpukan. Setiap kali Tetsuro Kuro memperoleh connect, 1 pemain lain di pihakmu juga memperoleh jumlah tumpukan connect yang sama. Oke, jadi ini bagus ketika dibarengin sama tim Nekoma guys, biar maksimal guys gitu. Oke, lanjut skill yang kedua itu ada Steady Receive ya. Steady Receive ini dia itu skill receive ya, aktif, tingkatkan tim juga. Dia skill receive ya, ada skill receive-nya juga si Kuro kayak yang versi 1 ya. Oke, di sini Tetsuro Kuro melakukan penerimaan dengan kekuatan sebesar 140% dari nilai statistik penerimaannya. Selama Tetsuro Kuro berada di lapangan, ketika tim Anda melakukan penerimaan sempurna atau penyelamatan, nilai statistik servis para pemain Anda akan meningkat sebesar 2000 poin yang berlaku selama 1 putaran atau 1 ronde teman-teman. Ini bagus banget dibarengin sama si SP Kenma yang versi 2 ya. Oke, lanjut di skill yang ketiga itu ada leadership. Skill yang ketiga ini dia itu skill pasif, tingkatkan tim dan juga ada save-nya ya teman-teman ya, ada save-nya tuh. Oke, lanjut ya. Setiap kali pemain dari tim Anda yang memiliki keterampilan receive menyentuh bola, setiap tumpukan connect akan meningkatkan teknik attack dan teknik defense sebesar 3% selama 2 kali bola melewati net. Jika tumpukan connect mencapai minimal 4 sentuhan defensif, Tetsuro Kuro dijamin akan menjadi kritikal dan spiritnya akan menaik sampai 40%. Oke, ini panjang banget ya, jadi masih ada di bawahnya teman-teman. Ketika stack connect ini lebih dari 6, mencapai minimal 6, jika timmu melakukan save yang sempurna, jika timnya ya, teknik attack dan teknik defense para pemainmu akan meningkat sebesar 15% selama 1 putaran. Tetsuro Kuro juga memperoleh keterampilan
apa ini? Keterampilan melakukan save dengan kekuatan sebesar 350% dari statistik save-nya. Oh, jadi ada save-nya juga guys si Kuro ini ya. Biasanya kan skill tambahan itu ditaruh di resonance ya, tapi si Kuro ini dia ada di skill 3, skill tambahannya ya. Gitu, ada save-nya ya, jadi bisa nge-receive dan juga bisa nge-save guys. Gitu, sangat-sangat hebat ya si Kuro ini ya. Multi talent what guys, multi talent. Oke, lanjut untuk skill keempat itu ada skillful block ya, namanya juga skillful block guys. Jadi ini full block ya. Melakukan blok dengan kekuatan sebesar 260% dari nilai statistik bloknya. Jika hasil blok tersebut tidak perfect, waktu pendinginan skillful block akan di reset. Oke. Dan kekuatan blok berikutnya akan meningkat sebesar 60% dari statistik bloknya. Oke, jadi ini bagus ya ketika bloknya itu nggak perfect, dia ini bisa ngereset skill ultimate-nya gitu. Jadi ketika bad ini ya apa namanya, lagi bad, bloknya itu bad, terus di belakang itu ada SP Kenma dan teman-temannya diubah jadi perfect ya, yang receive-nya bad jadi perfect, terus balik lagi ke musuh, terus musuhnya nge-spike lagi, si Kuro ini bakal bisa ultimate lagi gitu teman-teman. Oke, seperti itu untuk skill dari Kuronya. Untuk Resonya di sini udah bagus lah ya. Mungkin aku bakal tampilin aja, kalian baca sendiri aja Resonya. Atau kalian mau mampir di tim builder Haikyuu Flyhack, di sana juga ada pemain-pemain dari server SEA dan juga server Jepang teman-teman. Kalau ditanya bagus enggak, menurutku ini bagus banget. Menurutku nanti bakal meta ya di server Jepang gitu. Oke, seperti itu aja untuk konten kali ini. Menurut kalian gimana SP Kenma versi 2 dan juga Kuro versi 2 teman-teman? Apakah bagus untuk disatuin itu dua karakternya? Tulis di kolom komentar teman-teman kalau kalian setuju. Kalau tidak, boleh di like teman-teman. Oke, segini aja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian terhibur ya teman-teman ya. Oke, segini aja kontennya. See you di next konten guys. Bye.